Halo, kita lanjut. Kekosongan runtuh sebelum fragmen spasial terbentuk menjadi arus dan menyembur keluar. Sebuah siluet berjalan keluar darinya dengan arus menghindarinya, seolah-olah arus tidak berani menodai keberadaan seperti itu. Semua orang tercengang pada sosok ini dengan energi spiritual misterius di sekitarnya. Sebagai salah satu superbenua, benua Gridlow secara alami memiliki jaringan informasi yang efisien. Dengan demikian, banyak orang telah mengenali orang itu. Hanya ada satu keberadaan di dunia seribu besar dengan energi spiritual misterius yang bisa berubah menjadi es, api, kilat, kegelapan, mengubah sempurna antara elemen, penguasa alam bela diri, leluhur bela diri. Di dunia seribu besar, penguasa surgawi adalah makhluk tertinggi, tetapi pada saat yang sama, penguasa surgawi juga diklasifikasikan lebih lanjut. Di antara penguasa surgawi, Kaisar Api dan leluhur bela diri pasti berada di antara yang teratas. Mereka berasal dari pesawat bawah dengan bakat luar biasa. Kaisar Api mendirikan wilayah api tak berujung dalam beberapa ratus tahun dengan manipulasi api dan keterampilan alkimia yang tiada taraf. Bahkan sekte alkimia di dunia seribu besar tidak bisa berkata-kata terhadap kata-katanya. Di dunia seribu besar, semua orang tahu bahwa salah satu dari banyak pelet terpercaya berasal dari wilayah api tak berujung. Dibandingkan dengan Kaisar Api, leluhur bela diri lebih pendiam. Namun meski begitu, dia menyerbu ke dalam klan Roh Es untuk menyelamatkan istrinya. Menghadapi klan Roh Es dengan kekuatannya sendiri, orang harus tahu bahwa klan Roh Es adalah klan kuno. Dan bahkan jika mereka telah menolak, yayasan mereka pasti sangat menakutkan sehingga bahkan penguasa surgawi akan menderita setelah menyerang klan Roh Es. Selanjutnya, mereka juga meminta bantuan dengan banyak keberadaan yang kuat untuk mengusir leluhur bela diri. Dikatakan bahwa ada 3 penguasa surgawi di klan Roh Es, formasi yang bahkan bisa memusnahkan klan kuno. Pada saat itu, pertempuran mengguncang seluruh dunia seribu besar. Tapi itu mengejutkan, karena leluhur bela diri masih menyerang meskipun formasi klan Roh Es, ada desas-desus bahwa dia telah menghadapi 3 penguasa surgawi dengan kekuatannya sendiri, yang membuat namanya menjadi terkenal. Setelah pertempuran, leluhur bela diri mendapatkan apa yang dia inginkan dari klan Roh Es, dan ketika namanya menyebar ke seluruh dunia seribu besar, dia mendirikan alam bela diri. Setelah itu, alam bela diri telah meningkat menjadi kekuatan tertinggi di dunia seribu besar. Pada saat itu, patriark klan Roh Es tiba-tiba turun tahta, menyerahkannya ke klan lain, yang juga nyonya dari alam bela diri. Setelah kejadian itu, klan Roh Es dan alam bela diri semakin dekat. Dengan kekuatan alam bela diri, klan Roh Es juga telah tumbuh lebih kuat sampai-sampai berada di peringkat teratas klan kuno. Semua itu berasal dari leluhur bela diri. Dengan demikian, itu menyebabkan dia menjadi setenar Kaisar Api. Namun, wilayah api tak berujung terletak di selatan sementara alam bela diri terletak di utara, masing-masing menjaga lokasi penting dunia seribu besar dari klan Vien. Jadi, jarang mereka muncul di tempat yang sama. Tapi hari ini, para ahli dari benua Gridlow benar-benar telah melihat keduanya. Jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terpana? Itu adalah leluhur bela diri. Mu Chen ingin tahu melihat siluet itu, sikapnya dalam dan tenang, dibandingkan dengan sikap Kaisar Api, yang lebih santai. Leluhur bela diri ini tampak stabil seperti gunung. Tapi sama, bantalan dari leluhur bela diri juga menyebabkan ruang bergetar seperti Kaisar Api. Lin Jing dengan gembira melambaikan tangannya saat dia tiba-tiba berteriak. Leluhur bela diri mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat Lin Jing, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah lembut sebelum dia mengambil langkah dan muncul di hadapan Lin Jing. Kamu diam-diam berlari keluar lagi, kamu pasti akan dihukum kali ini, leluhur bela diri berbicara dengan ekspresi tegas. Menghadapi ekspresinya, Lin Jing terkekeh dan memeluk lengannya, seolah dia tidak terganggu oleh ancamannya. Ekspresi tegas marsial Ancestor hanya bertahan sebentar sebelum menjadi tak berdaya. Dia tahu bahwa citranya sebagai ayah yang tegas tidak berguna bagi putrinya ini. Leluhur bela diri berbalik untuk melihat Mu Chen dan tersenyum. Teman kecil, terima kasih telah melindungi putriku. Mu Chen segera merasa canggung. Jika dia tahu bahwa ayah mereka ada di sini, maka dia tidak akan menjadi pahlawan. Melihat ekspresi canggung Mu Chen, leluhur marsial tahu apa yang dipikirkan Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Usahamu tidak sia-sia. Pada saat itu, bahkan kami tidak dapat menghentikannya.
dan dengan kekuatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan kekuatan monark, jadi wajar bagiku untuk berterima kasih. Betulkah? Mu Chen dengan datar tersenyum dan menggaruk kepalanya. Haha, apa yang dikatakan Brother Lin benar. Kaisar Api juga muncul sebelum dia menepuk bahu Mu Chen, lalu berbalik ke leluhur bela diri. Kakak Lin, sudah lama kita tidak bertemu. Saya percaya bahwa Anda baik-baik saja. Di dunia 1000 besar, tidak banyak yang Kaisar Api akan pegang di posisi tinggi. Tetapi leluhur bela diri adalah salah satu dari sedikit. Mereka berdua telah menjaga klan Vien di bawah kendali, dan karenanya, mereka jarang bertemu. Saudara Xiao, menghadapi nada sopan Kaisar Api, leluhur bela diri menangkupkan tinjunya. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan wajah iblis di bola biru terungkap. Orang ini agak aneh. Kaisar Api memandang Raja Langit Devouring. Haha, Raja Langit Pemakan ini tidak sederhana. Leluhur bela diri tersenyum sambil melanjutkan, pada zaman kuno, saya khawatir dia bisa berada di peringkat 10 teratas di klan Vien. Kaisar Api sedikit heran dengan ini, seorang raja yang berada di peringkat 10 teratas di klan Vien adalah ancaman, bahkan bagi mereka. Tetapi dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Langit Devouring saat ini, dia tampaknya tidak memiliki kekuatan itu. Pada zaman kuno, Raja Langit yang memakan makanan ini memiliki nama panggilan lain. Leluhur bela diri sejenak berhenti sebelum dia menjawab, Raja Langit 9 Mayat. Raja Langit 9 Mayat tidak sendirian, tetapi 9 eksistensi. Selanjutnya, ke-9 dari mereka adalah Raja. Leluhur bela diri menatap bola biru. Raja Langit Pemakan ini berasal dari klan Setan Pemakan. Saat itu, ada 9 raja di klan ini dan untuk mengejar kekuatan, mereka bergabung. Berita ini ditebar Mu Chen. Bukankah itu berarti Kaisar Surgawi tidak menghadapi satu raja, tetapi total 9? Jika tidak, bagaimana mungkin Raja Langit yang memakan lahap bertarung dengan Kaisar Surgawi yang memiliki 3 murni? Leluhur bela diri tersenyum. Saat itu, Kaisar Surgawi memanfaatkan 3 murni untuk membantai 7 raja sebelum melelahkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menyegel 2 raja yang tersisa. Beberapa saat yang lalu, Kaisar Api merasakan kehancuran Raja ke-8 ketika yang ke-9 mencoba melarikan diri. Partai Mu Chen tercengang. Pada saat ini, mereka menyadari betapa menakutkannya klan Vien. Mereka bisa menggunakan cara seperti itu untuk menciptakan keberadaan yang bahkan Kaisar Surgawi tidak berdaya melawannya dan harus menyegelnya. Dengan demikian, orang bisa tahu seberapa kuat Kaisar Surgawi itu. Menghadapi 9 monark gabungan, dia tidak hanya bisa menghancurkan 7, dia bahkan berhasil menyegel 2. Jadi itu sebabnya, Kaisar Api mengangguk, dan ekspresinya berubah tegas. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menghadapi raja yang begitu kuat, dia harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran mengapa Raja Langit 9 Mayat ini bisa masuk 10 besar. Kami tidak bisa membiarkan sosok seperti itu kembali ke klan Vien. Leluhur bela diri mengangguk dan tersenyum. Tapi dia sudah selesai. Dengan kita berdua, dia tidak akan bisa kabur lagi. Nada suara marsial Ancestor tenang, namun mendominasi pada saat yang sama. Namun, Mu Chen dan yang lainnya merasa itu wajar. Belum lagi keadaan menyedihkan dari Raja Langit yang melahap. Bahkan jika dia telah pulih menjadi Raja Langit 9 Mayat, dia hanya bisa menderita ketika menghadapi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Tetapi karena upaya Kaisar Surgawi, raja ini dapat dibunuh, jadi wajar jika Kaisar Langit sendiri yang membunuhnya. Kaisar Api tersenyum tipis dan leluhur bela diri juga mengakuinya. Ketika Mu Chen dan Mandala mendengar kata-kata mereka, hati mereka bergetar. Dilihat dari makna di balik kata-kata mereka, mungkinkah Kaisar Surgawi masih hidup? Hati Mu Chen dan Mandala bergetar. Yang terakhir adalah yang pertama yang tidak bisa menahan emosinya saat dia bertanya, Kaisar Surgawi tidak mati? Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang dan menjawab, Kaisar Surgawi telah meninggal, tapi dia meninggalkan jejak untuk menjaga segel. Wajah Mandala menjadi gelap karena sakit hati. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi mirip dengan seorang ayah baginya. Ketika Kaisar Api melihat ekspresinya, dia menduga bahwa dia mungkin memiliki hubungan dengan Kaisar Surgawi. Dia kemudian berbalik ke tengkorak hitam besar di alun-alun. Itu adalah Kaisar Surgawi. Mu Chen tercengang. Mereka awalnya mengira tengkorak hitam itu adalah raja, jadi mereka tidak pernah berharap Kaisar Surgawi menjadi raja.
Kaisar Api mengangguk, Raja Langit Devoring sangat licik. Tidak hanya dia mengambil penampilan Kaisar Surgawi, dia bahkan mengubah mayat Kaisar Surgawi menjadi ini. Api menyilaukan menyapu keluar dari lengan bajunya dan membakar tengkorak hitam, kilau berkilauan berkembang ketika tengkorak itu larut dan sebuah siluet terungkap. Siluet itu mengenakan jubah putih yang terlihat bergengsi sebelum tekanan mengerikan mendominasi. Semua orang melihat siluet itu dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu di wajah mereka. Itu adalah pendiri Istana Surga kuno, Kaisar Surgawi. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak bisa membunuh raja, bahkan setelah menyegelnya, tetapi seseorang yang puluhan ribu tahun kemudian harus membersihkannya. Saya sangat malu. Ketika siluet putih muncul, dia melihat bola biru di tangan Martial Ancestor dan menghela nafas. Senior itu benar, dan kami telah menerima bantuanmu. Jadi wajar bagi kami untuk membantu Anda menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak ini. Bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri telah menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Mereka adalah karakter yang sombong, bahkan di dunia 1000 besar, tidak banyak penguasa surgawi yang bisa mendapatkan rasa hormat mereka. Tetapi untuk Kaisar Surgawi, dia telah menyegel raja dengan mengorbankan nyawanya untuk melindungi 1000 besar dunia. Ini adalah sesuatu yang pantas mereka hormati. Mu Chen dan yang lainnya juga membungkuk, mengungkapkan rasa terima kasih mereka untuk senior yang pernah melindungi dunia 1000 besar ini. Kaisar Surgawi memandang semua orang dengan ekspresi puas sebelum melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. Ketika dunia 1000 besar mencoba untuk melawan klan Vian, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat atas mati, mengakibatkan kerugian yang mengerikan. Saya tidak pernah berpikir bahwa puluhan ribu tahun kemudian, akan ada sosok luar biasa seperti itu di dunia 1000 besar saya. Sepertinya dunia 1000 hebat saya masih belum beruntung. Meskipun Kaisar Surgawi saat ini hanyalah tiruan spiritual, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar, karena itu, penglihatannya tajam, dan dia bisa tahu betapa kuatnya mereka berdua. Menurut perkiraannya, dia mungkin tidak akan bisa menang melawan mereka berdua, bahkan dengan kekuatan penuhnya, yang membuatnya merasa sentimental dan bersyukur pada saat yang sama. Sepertinya, setelah perang itu, dunia 1000 besar tidak menurun, dan bahkan menyambut era kejayaan baru. Kaisar Api dan leluhur bela diri mengucapkan komentar sederhana sebelum menyerahkan Raja Langit yang melahap, berniat untuk mengizinkan Kaisar Surgawi menghadapi musuh bebuyutannya ini. Kaisar Surgawi menerima bola itu dan wajah jahat di dalam bola itu dengan kejam menatap Kaisar Surgawi sebelum meraung, "Kaisar Surgawi, itu masih kerugianmu karena kamu mengandalkan orang lain untuk mengalahkanku." Ketika Kaisar Surgawi mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Tidak tepat, klan iblis pemakan hanya menghasilkan satu dari kalian. Jika Anda melarikan diri dari pertempuran saat itu, di tempat lain, dunia 1000 besar saya akan menderita tekanan besar dari seorang raja berpangkat tinggi seperti Anda. Saya telah mencapai tujuan saya dengan menyegel Anda selama ini. Lihat. Dunia 1000 besarku masih berdiri dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang baru lahir, jadi bukan aku yang kalah. Ketika Raja Langit Devoring mendengar kata-katanya, dia mengamuk dengan aura iblis yang melonjak, namun, itu terjebak oleh kilau biru. Kaisar Api dan leluhur bela diri bertukar pandang, tetapi mereka berdua tetap diam. Kaisar Surgawi tidak tahu bahwa meskipun dunia 1000 besar menghentikan klan Vian, mereka masih merebut hampir setengah dari wilayah. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, klan Vian masih menatap dunia 1000 besar. Dunia 1000 besar juga tidak berada pada usia yang paling kuat, jadi ia membayar harga yang sangat mahal untuk menghentikan klan Vian. Selain itu, mereka tahu bahwa klan Vian tidak akan menyerah, dan jika mereka memulai invasi mereka sekali lagi, itu pasti akan menjadi bencana. Kaisar Api dan leluhur bela diri saling bertukar pandang dan tersenyum. Mereka tidak hadir dalam perang sebelumnya, jadi mereka ingin melihat seberapa mampu klan Vian ketika perang dimulai lagi. Kaisar Surgawi memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri sambil tersenyum, sebelum berbalik untuk melihat siluet mungil dan matanya memancarkan kepuasan. "Mandala, senang kamu baik-baik saja." Mandala dengan kosong menatap Kaisar Surgawi sebelum matanya memerah. Hatinya melonjak dengan emosi saat dia berjalan maju, mengulurkan tangan mungilnya dan memegang tangan Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi dengan lembut menggosok kepalanya seolah-olah dia sedang melihat bunga muda di masa lalu.
Kaisar Surgawi tersenyum pada Mandala sebelum melihat Mu Chen. Saat itu, terlepas dari semua elit luar biasa di Istana Surga Kunoku, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membentuk tubuh emas abadi. Surga tidak mengecewakan saya, memungkinkan saya untuk melihatnya hari ini. Junior ini cukup beruntung untuk menerima apa yang kamu tinggalkan, membentuk tubuh emas abadi. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Mu Chen membungkuk ke arah Kaisar Surgawi. Jika bukan karena Kaisar Surgawi yang meninggalkan metode pembentukan tubuh emas abadi, siapa yang tahu berapa lama dia harus mengembara? Kaisar Surgawi mengangguk dan mengulurkan tangannya. Nak, bisakah aku meminjam pedang Kaisar Surgawi? Mu Chen dengan cepat menyerahkan pedang Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi mengambil pedang dan membentuk segel dengan tangan lain sementara dia dengan acuh tak acuh menatap Raja Langit yang memakan. Merasakan kematian, Devouring Sky Monarch dengan panik meraung panik. Namun, Kaisar Surgawi mengabaikannya dan menebas dengan pedang Kaisar Surgawi. Berjuta bintang terbentuk dengan energi menakutkan yang terkandung di setiap bintang. Kaisar Surgawi hanya memiliki klon spiritual yang tersisa, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk menghancurkan Raja Langit yang memakan. Karena itu, dia harus meminjam pedang Kaisar Surgawi. Jutaan bintang menembus ke dalam bola, langsung merobek wajah iblis di dalam dan raungan bergema saat dia menghilang. Jangan bangga pada dirimu sendiri, klan Vien kami belum menggunakan kekuatan penuh kami. Lain kali kita menyerang. Itu akan menjadi hari kiamat dari dunia seribu besarmu. Ketika Raja Langit Devouring terbunuh, siluet di perbatasan pemakaman Kaisar Surgawi tiba-tiba melesat keluar, berniat untuk melarikan diri. Namun, suara yang akrab dan acuh tak acuh turun dari langit saat siluet itu ingin melarikan diri. Kamu bodoh, tidak apa-apa jika kamu meringkuk dan melarikan diri dari pertempuran. Tetapi Anda tergoda oleh iblis itu dan mencoba membebaskannya. Kamu berdosa. Suara acuh tak acuh itu segera membuat Lu Heng takut. Dia benar-benar mengabaikan segalanya. Aura iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan terbentuk menjadi naga. Tubuh asli Lu Heng adalah naga darah kuno. Tetapi karena dia telah menjadi iblis, dia telah berubah menjadi naga iblis. Kembali ke bentuk aslinya, Lu Heng menyapu ekornya untuk menghancurkan ruang dan mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, sinar mengkristal turun dari langit. Aura pedang tajam menembus langit dan bumi saat pedang kuno turun, menembus kepala Lu Heng, memakukannya ke tanah. Sebelum Lu Heng bisa memohon untuk hidupnya, dia telah dibunuh dengan rohnya dihancurkan. Kaisar Langit sangat marah dengan pengkhianatan Lu Heng, jadi dia tidak menahan diri. Meskipun sedikit merepotkan bagi Kaisar Surgawi untuk berurusan dengan Raja Langit yang melahap, semudah membalikkan tangan baginya untuk memusnahkan penguasa bumi yang lebih besar. Dengan demikian, Lu Heng mati tanpa perlawanan. Setelah merapikan semuanya, Kaisar Surgawi mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Masalah ini berakhir di sini. Saya harus meminta semua orang untuk kembali. Saat dia berbicara, ruang berfluktuasi dan sebuah lorong muncul di samping semua orang. Semua orang saling bertukar pandang. Alasan mengapa mereka tinggal di sana adalah karena tiga murni. Namun, karena Kaisar Surgawi sudah berbicara, mereka secara alami harus pergi. Selanjutnya, Kaisar Api dan leluhur bela diri juga ada di sana. Belum giliran mereka untuk harta seperti itu. Jadi mereka hanya bisa menghela nafas dalam penyesalan saat mereka melangkah ke lorong. Ketika mereka pergi, pemakaman Kaisar Surgawi kembali hening. Kaisar Surgawi memandang ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri sambil tersenyum. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik dengan Tripuresku. Ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri mendengar Kaisar Surgawi, mereka berhenti sejenak dan bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Meskipun Kaisar Surgawi adalah sosok yang tangguh di zaman kuno, dan tiga murni menjadi salah satu kemampuan surgawi yang tak tertandingi, penguasa surgawi biasa pasti akan tertarik olehnya. Bahkan jika tiga murni itu kuat, itu masih belum cukup bagi mereka untuk tergoda olehnya. Mereka yakin bahwa keterampilan yang mereka ciptakan sendiri sama sekali tidak kalah dengan tiga murni. Lebih jauh lagi, jika mereka mempelajari tiga murni, itu berarti mereka telah menerima warisan dan pemeliharaan Kaisar Surgawi. Tentu, itu bukan sesuatu yang mereka mau terima. Mereka dapat menghormati Kaisar Surgawi karena menjadi orang benar, tetapi mereka tidak ingin menerima warisannya. Selain itu, ada junior lain di sekitar.
jadi itu akan menjadi lelucon jika mereka bersaing dengan junior untuk mendapatkan warisan. Jadi, mereka berdua tersenyum. Saya khawatir kesempatan ini sebaiknya diserahkan kepada orang lain. Kaisar Surgawi tersenyum. Dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa mereka berdua bukanlah eksistensi biasa. Dan bahkan pada puncaknya, dia juga mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi mereka berdua secara alami tidak menginginkan tiga murni miliknya. Lebih jauh lagi, dia hanya ingin menyelidiki mereka dengan kata-katanya, karena dia memiliki kandidat yang lebih baik untuk menjadi pewarisnya. Kaisar Surgawi berbalik untuk melihat Mu Chen dan tersenyum, bagaimana denganmu? Mu Chen tercengang ketika Kaisar Surgawi tiba-tiba menatapnya. Menilai kata-kata Kaisar Surgawi dari sebelumnya, dia berpikir bahwa tiga murni akan pergi ke Kaisar Api dan leluhur bela diri. Meskipun dia merasa kasihan, dia tidak terlalu terpengaruh olehnya. Tujuannya sudah tercapai dengan mendapatkan tubuh emas abadi, jadi dia sudah puas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api dan leluhur bela diri akan menolak, yang diikuti oleh Kaisar Surgawi yang memintanya. Selanjutnya, Kaisar Surgawi memandangnya dengan penghargaan. Fakta bahwa dia bisa membentuk tubuh emas abadi telah menarik perhatian Kaisar Surgawi. Nine Nether dengan cepat mendorong Mu Chen dari samping. Ini adalah kesempatan besar, dan jika Mu Chen bisa mendapatkan tiga murni, maka itu pasti akan sangat menguntungkannya. Di bawah mata semua orang, Mu Chen dengan tulus menganggukkan kepalanya. Saya telah lama mendengar tentang reputasi tiga murni. Saya telah mendambakannya, namun, saya hanya takut bahwa saya tidak memiliki bakat dan kekayaan. Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan ringan menganggukkan kepala mereka. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menolak tiga murni, mereka memenuhi syarat untuk melakukannya. Tetapi jika Mu Chen melakukan itu, maka itu akan menjadi shock. Kemampuan surgawi yang tiada taraf seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kekuatan kuat lainnya akan tertarik, belum lagi Mu Chen. Jadi ketika Mu Chen dengan tenang mengakui keinginannya, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lugas. Haha bagus, kamu benar-benar jujur. Kaisar Surgawi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jelas, dia puas dengan jawaban Mu Chen. Kamu ditakdirkan untukku karena kamu dapat membentuk tubuh emas abadi. Untuk menjaga kemampuan Divine Peerless saya agar tidak punah, saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Mu Chen merasa bersemangat di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Surgawi dan segera membungkuk. Haha, ini adalah hal yang menggembirakan bahwa Kaisar Surgawi senior dapat memiliki pewaris. Ketika Kaisar Api melihat bahwa Kaisar Surgawi akan memberikan tiga murni kepada Mu Chen, dia tersenyum, dia cukup puas dengan yang terakhir. Sepertinya penglihatan putrinya cukup bagus. Raja telah dimusnahkan, jadi kami tidak akan terus tinggal. Kaisar Api dan leluhur bela diri berbicara pada saat yang sama. Kaisar Surgawi akan memberikan kemampuan Surgawi Peerless kepada Mu Chen, jadi tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini. Kaisar Surgawi menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Klan Vien tidak akan menyerah. Mereka berniat untuk menghancurkan dunia seribu besar. Aku harus bergantung pada kalian berdua di masa depan. Kaisar Api dan leluhur bela diri dengan sungguh-sungguh mengangguk. Klan Vien adalah musuh bebuyutan mereka, jadi mereka secara alami akan memperhatikan mereka. Kaisar Api menoleh ke Mu Chen dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sebuah lentera tua terbang menuju yang terakhir, yang dengan cepat diterima Mu Chen. Mu Chen, ini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan putriku. Jika Anda menghadapi bahaya di masa depan yang membutuhkan wilayah api tak berujung saya, Anda dapat menyalakannya, dan saya akan menunjukkan diri saya. Kaisar Api tersenyum. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia terkejut, ini bukan hadiah biasa. Dengan itu akan setara dengan satu kesempatan dalam memanggil pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia seribu besar. Ini adalah barang penyelamat nyawa yang tak ternilai harganya. Lagi pula, banyak orang akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan harta yang bisa memanggil seseorang seperti Kaisar Api. Sementara Mu Chen terkejut, leluhur bela diri tersenyum. Karena kakak Xiao sudah melakukan ini, maka aku harus melakukan sesuatu juga, atau aku takut putriku akan menggangguku tanpa henti. Dia menjentikkan jarinya, dan jimat batu terbang menuju Mu Chen. Ini mirip dengan lentera, hancurkan, dan aku akan bisa merasakannya.
Mu Chen merenung sebentar setelah menerima jimat batu dan lentera sebelum menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri. Aku pasti tidak akan melupakan bantuan ini dari dua senior. Dengan kecerdasannya, dia tahu bahwa mereka berdua berusaha memberinya perlindungan. Bagaimanapun, jalan pembangkit tenaga listrik tertinggi membutuhkan seseorang untuk menerobos kesulitan. Banyak talenta luar biasa jatuh sebelum mereka matang. Jadi mereka berdua memberinya harta ini sehingga mereka bisa memberinya perlindungan. Kaisar Api dan leluhur bela diri terkejut. Sebaliknya, karena mereka tidak pernah berharap Mu Chen mengetahui niat mereka, keduanya bertukar pandang. Junior ini sangat cerdas dan sepertinya ke depan prestasinya akan luar biasa. Mereka berdua memiliki kesulitan yang adil, jadi mereka tidak akan pernah meremehkan seorang pemuda. Bahkan ketika mereka berdiri tinggi di dunia 1000 besar. Tetapi karena potensi pemuda ini, mereka lebih dari bersedia untuk membentuk ikatan. Mu Chen, datanglah ke alam bela diriku untuk bermain. Jika ada kesempatan, Lin Jing berkata dengan enggan, karena ayahnya ada di sana, dia hanya bisa kembali bersamanya. Tapi yakinlah, aku pasti akan meminta seseorang untuk menuntut apa yang menjadi hutang kekaisaran Xia kepada kita. Saya akan membaginya dengan Anda pada saat itu, bahkan saat ini, IOU dari Kekaisaran Xia tidak pernah meninggalkan pikirannya. Saya akan mencoba terobosan saya ke alam penguasa bumi setelah ini, jadi jangan ketinggalan di pertemuan kita berikutnya. Xiao Xiao tersenyum menyihir. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya, mengucapkan selamat tinggal pada kedua wanita itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Kaisar Api dan leluhur bela diri pergi bersama kedua wanita itu dan menghilang dari pemakaman Kaisar Surgawi. Mu Chen merindukan tingkat di mana Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri. Itu adalah ketinggian dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka bahkan bisa menahan langit yang runtuh. Dengan mereka melindungi dunia 1000 besar, akan ada pertarungan melawan klan Vien ketika mereka menyerang lagi. Kaisar Surgawi menghela nafas sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. 3 murni diberikan melalui roh. Jadi dengan cara ini, Anda dapat memperoleh metode kultivasi dan semua pengalaman saya, membantu Anda mencapai kesuksesan dalam waktu singkat. Pemberian semacam ini sangat bermanfaat bagi Mu Chen, tetapi orang yang melakukannya akan sangat menderita. Kaisar Surgawi sudah mati. Untuk memulai, jadi dia tentu tidak akan peduli tentang cedera seperti itu. Dengan demikian, Mu Chen mengangguk dengan rasa terima kasih. Saat Anda berhasil dalam 3 murni, klon Anda akan memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama Anda. Selain itu, mereka juga memiliki potensi untuk berkembang. Jadi saya sarankan Anda mengolahnya setelah terobosan Anda ke alam penguasa bumi. Dengan cara ini, klon Anda akan memiliki kekuatan penguasa bumi. Petik 2. Mu Chen dalam hati terkejut dengan berita ini, berbicara dari tingkat tertentu, 3 murni mirip dengan membuat doppelganger, hanya saja 3 murni lebih dalam. Tidak hanya memiliki kekuatan penuh dari tubuh utama, ia bahkan memiliki potensi untuk berkultivasi dan tumbuh lebih kuat. Tidak heran mengapa Kaisar Surgawi bisa bertarung dengan 9 raja. Tapi, dia masih memiliki jarak ke alam penguasa bumi, yang telah menghentikan kemajuan banyak orang jenius. Bahkan jika dia yakin dengan bakatnya sendiri, dia memperkirakan bahwa jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia masih membutuhkan waktu untuk mencapainya. Ketika Kaisar Surgawi melihat ekspresi Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen sedang berpikir. Jadi, Kaisar Langit tersenyum, lalu melihat pedang Kaisar Surgawi di tangannya. Karena kau adalah pewarisku, aku secara alami akan memberimu kesempatan terbesar yang tersedia. Bakat Anda luar biasa dengan fondasi yang dalam dan energi spiritual yang mantap. Saya dapat menggunakan pedang Kaisar Surgawi untuk melakukan pemberian dan juga membantu Anda dalam terobosan Anda. Tetapi jika itu masalahnya, maka pedang Kaisar Surgawi akan habis. Saat dia berbicara, Kaisar Surgawi merasa kasihan. Hati Mu Chen dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Kekuatan pedang Kaisar Surgawi tidak perlu diragukan lagi. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh artefak Sein peringkat tinggi, dan penguasa surgawi akan menginginkannya. Tapi sekarang, itu digunakan sebagai harga untuk membantunya dalam terobosannya. Bantuan ini terlalu besar. Jangan menolak. Jika Anda dapat melangkah ke alam penguasa surgawi di masa depan, Anda mungkin dapat memulihkannya. Di masa depan, ketika klan Fin menyerang,
Gunakan itu sebagai ganti saya untuk memadamkan iblis. Kaisar Surgawi tersenyum ketika dia melihat emosi rumit Mu Chen. Melihat senyum Kaisar Surgawi, Mu Chen tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia memimpin upacara murid, murid akan melakukan apa yang kamu minta. Kaisar Surgawi tersenyum. Dia bersedia memberikan hadiah yang begitu besar kepada muridnya. Jika istana surga kuno tidak dihancurkan, itu akan menjadi impian banyak murid yang luar biasa. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa Mu Chen ditakdirkan untuk kesempatan ini. Ikuti aku, Kaisar Surgawi melambaikan tangannya dan ruang terdistorsi di sekelilingnya. Pada saat Mu Chen bereaksi, dia telah dibawa ke lautan luas dengan suara mendesis yang datang dari air di bawah. Itu adalah danau surgawi yang dia datangi sebelumnya. Hanya saja setelah mereka pergi, danau surgawi tidak dibuka kembali. Jadi Mu Chen tidak pernah berharap bahwa Kaisar Surgawi dapat dengan mudah membukanya. Energi spiritual di sini sangat melimpah. Ini adalah harta karun asli untuk kultivasi. Budidaya di sini akan membawa efek 2 kali lipat. Kamu bisa berkultivasi di sini untuk jangka waktu ini. Kaisar Surgawi memandang 9 nether. 9 nether juga berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, dengan hanya satu langkah dari alam penguasa bumi. Namun, Kaisar Surgawi hanya bisa memberikan tekniknya kepada satu orang, jadi dia tidak akan bisa membantu 9 nether dalam terobosannya dan hanya bisa membiarkannya berkultivasi di sini dengan harapan dia bisa menerobos dengan cepat. Terima kasih, Kaisar Surgawi. 9 nether bersuka cita, karena manfaat berkultivasi di sini tidak perlu dikatakan lagi. Adapun Mandala, kamu sudah berada di alam penguasa bumi yang sempurna. Jadi tempat ini tidak akan banyak berpengaruh padamu. Jika Anda bosan, pergilah ke pavilion kitab suci tersembunyi untuk melihat-lihat. Kaisar Surgawi tersenyum pada Mandala. Mandala menggelengkan kepalanya. Klon spiritual ini adalah sisa terakhir Kaisar Surgawi di dunia. Jika itu hilang, Kaisar Surgawi akan tidak ada lagi di dunia, jadi dia ingin menemaninya. Kamu anak yang sentimental. Kaisar Surgawi menghela nafas. Dia telah membina Mandala selama bertahun-tahun. Dia mirip dengan seorang putri baginya. Hubungan di antara mereka secara alami dalam. Jika tidak, dia tidak akan menyegel Mandala saat klan Vian menyerang. Setelah menenangkan Mandala, Kaisar Langit memandang Mu Chen dengan ekspresi serius. Bersiap. Ada batasan untuk klon spiritualnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu. Mu Chen dengan sungguh-sungguh mengangguk. Kaisar Surgawi menjentikkan jarinya dan danau surgawi meraung sebelum teratai mengembun di permukaan danau dan Mu Chen duduk di atasnya. Kaisar Surgawi berdiri di depan Mu Chen dengan ekspresi tegas dan mengetuk dengan 2 jarinya. Jari-jarinya berkilauan dengan kilau, penuh dengan spiritualitas dan vitalitas yang kuat. Seolah-olah itu mengabaikan jarak ruang dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alis Mu Chen. Kilauan spiritual menyebar dari tengah alis Mu Chen, menyelimutinya dalam sekejap, seolah-olah itu telah menembus dahi Mu Chen, ke dalam pikirannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan pikirannya dibanjiri dengan informasi besar-besaran. Dia merasa seolah-olah pikirannya telah meledak, tetapi dia bertahan dan menanggungnya. Terlepas dari daya tahannya, pembuluh darah merayap di wajahnya, yang membuatnya terlihat buas. Di bawah rasa sakit yang hebat, kilau spiritual berkumpul di kedalaman pikirannya, membentuk kata-kata kuno, 3 murni. Kata-kata itu terus-menerus dipadatkan dan memudar dengan informasi mendalam yang mengalir di benaknya, mengandung wawasan Kaisar Surgawi sendiri juga. Pada saat ini, Mu Chen telah tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Ini adalah kemampuan surgawi yang luar biasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemampuan surgawi tanpa tandingan semacam ini membutuhkan permintaan bakat yang sangat keras. Untungnya, Mu Chen luar biasa dengan Kaisar Surgawi yang memberikannya kepadanya, bersama dengan pemahaman dan wawasannya sendiri. Kalau tidak, akan sulit bagi Mu Chen untuk memahami kedalaman itu. Dengan pemahaman dari Kaisar Surgawi sendiri, dia bisa menggunakannya sebagai panduan. Pada saat ini, dia bersuka cita bahwa Kaisar Surgawi bersedia memberikan ini kepadanya melalui proses ini. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia telah memperoleh metode kultivasi 3 murni, dia masih harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil apapun. Dia telah kehilangan konsep waktu melalui pemahaman ini. Rasanya seperti sekejap dan berbulan-bulan pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatanmu saat ini, itu masih mustahil bagimu.
meskipun memahami kedalaman 3 murni, jadi jangan repot-repot berusaha dalam hal ini, fokuslah untuk menerobos. Ketika Mu Chen tenggelam jauh ke dalam pemahaman, suara cerah terdengar di otaknya, yang membangunkannya. Otak Mu Chen dengan cepat dibersihkan saat menerima informasi dalam pikirannya. Dia terkejut, kemampuan divine yang tiada taranya benar-benar luar biasa. Hanya dengan pemahaman singkat tentang hal itu, dia hampir kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Jika bukan karena Kaisar Surgawi, siapa yang tahu berapa lama dia akan tenggelam di dalamnya. Oke, buat persiapanmu, Kaisar Surgawi mengingatkan sebelum dia perlahan mengangkat pedang Kaisar Surgawi di tangannya. Dia memandangnya dengan tatapan penuh kasih. Pedang ini telah menemaninya sepanjang hidupnya, menyaksikan kebangkitannya dari siapapun. Teman lama, saya harap Anda dapat membantu saya dalam perjalanan terakhir saya, Kaisar Surgawi berkata dengan lembut. Pedang Kaisar Surgawi mengeluarkan teriakan yang jelas dan kilau spiritual yang lembut menyembur darinya. Kaisar Langit tersenyum dan mengangkat tangannya. Pedang itu melayang ke langit dan berubah menjadi pilar cahaya besar yang berisi kekuatan mengerikan. Kaisar Surgawi mengendalikannya dengan tangannya dan kilau tak berujung menyembur ke bawah, menyelimuti Mu Chen. Saat energi besar datang dalam kontak dengan tubuh Mu Chen, itu mirip dengan air terjun jatuh pada dirinya, merembes ke dalam pori-porinya. Pada saat ini, energi dapat digambarkan sebagai mendominasi oleh Mu Chen. Dia diselimuti kabut berdarah dengan luka penuh di tubuhnya. Untungnya, tubuh fisiknya kuat. Kilau emas berkedip di sekujur tubuhnya dengan naga sejati dan roh Phoenix yang berusaha memulihkan tubuhnya dengan cepat. Kaisar Surgawi dikejutkan oleh pemandangan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus bergerak untuk melindungi tubuh Mu Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen bisa melakukannya sendiri. Meskipun dia hanya berhasil mencapainya, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa selama proses itu. Kaisar Surgawi tidak bergerak, karena rasa sakit ini adalah cobaan bagi Mu Chen. Lagi pula, bahkan dengan bantuannya, tidak mudah untuk menerobos ke alam penguasa bumi, tidak ada yang bisa dituai tanpa menabur. Dia memberi Mu Chen peluang terbesar, dan itu harus bergantung pada Mu Chen jika dia bisa memahaminya. Jika dia harus menetapkan setiap jalan untuk Mu Chen, maka tidak apa-apa baginya untuk menyerah padanya. Bahkan jika Mu Chen benar-benar berhasil mengolah 3 murni, dia akan tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saat kilau pedang mengalir, tubuh Mu Chen terus-menerus penuh dengan luka. Pada akhirnya, dia sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun, Mu Chen mulai merasakan jejak energi khusus yang masuk ke tubuhnya. Energi itu sangat aneh, karena seutas energi itu dapat memperkuat dan memurnikan tubuhnya dengan sangat. Mu Chen tahu bahwa itu seharusnya pedang Kaisar Surgawi, karena Kaisar Surgawi telah membayar harga pedang untuk memperkuat fondasi dan akumulasinya untuk sebuah terobosan. Tentu, sementara tubuh Mu Chen dengan cepat tumbuh lebih kuat, dia bisa merasakan bahwa kilau pedang telah memasuki pikirannya, meninggalkan Mu Chen dalam hati terkejut. Jika kilau pedang menunjukkan sedikit permusuhan, maka laut berdaulatnya akan langsung hancur berkeping-keping. Untungnya, kilau pedang lembut di bawah kendali Kaisar Surgawi saat memasuki laut berdaulatnya. Setiap energi mirip dengan naga karena melahap energi spiritual Mu Chen dan ketika meludahkannya kembali, energi spiritual yang telah kembali ke laut berdaulatnya bahkan lebih murni dan halus. Di bawah pemeliharaan pedang Kaisar Surgawi, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di laut berdaulatnya berkembang pesat, sesuatu yang tidak dapat dicapai bahkan jika dia menghabiskan ratusan juta cairan spiritual berdaulat, tapi pedang Kaisar Surgawi telah menyelesaikannya dalam sekejap. Merasakan kekuatan yang tumbuh di tubuhnya, Mu Chen menenangkan hatinya dan tetap tenang. Dia bisa mulai merasakan batas Sovereign Realm. Namun, bahkan dengan pedang Kaisar Surgawi sebagai harga, tidak mungkin baginya untuk melakukan terobosan dalam sekejap. Jadi, setengah bulan berlalu di Danau Surgawi. Terima kasih telah menonton.